Apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita minta, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita dimatikan kecuali nanti kita bisa menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan sedikit membaca manaqib Syekh Muhammad Al-Madani. Nanti akan dilanjutkan dengan syair pembacaan madhib, akan dibacakan oleh Haji Ahmad Sya'rani MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadi man syabil wilayah. Artinya, aku memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia dari segala banyak akan orang yang dikehendakinya, dengan dijadikannya sebagai wali Allah, kekasih Allah. Wa khassasu bihamdi asari wa tawadzabu min illahi bisabiqul inayah. Artinya, menentukan ia akan dia untuk membawakan segala rahasianya, dan lagi ia mengumpulkan akan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebab terdahulu dengan pertolongan. Wa asykuru anna man alaina bil iman bima jati lambiya wal awliya min asrar rabbaniyah. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ia mengernia atas kami dengan mengimani barang yang didatangkan dengan dia oleh para nabi-nabi dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang dibasahkan ketuhanan. Waqafana al-mawtu di surat al-haibatul saniyah. Artinya, dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa sallimu ala man sajada lahul malak wa huwa fi zari'ati suri. Artinya, dan aku memohonkan rahmat kepada Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayah yang sahih, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bis-sabil nuri, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya yang segala mengikuti akan dia mereka itu pada jalan yang sangat terang. Wa ba'du, kemudian daripada itu aku telah datang dalam sebagian asar indah dzikr shalihin dan nasr rahmatur rahmatul ghafar. Artinya, ketika dibacakan hikayat karamah para wali-wali Allah itu, turunlah beberapa rahmat Allah dan yang maha pengasih dan maha pengampun. Dan berkata sebagian orang saleh, udhkur hadits shalihin wa sammihim nabi dzikrihim tatanazzalur rahmat wahdur majalisahum dan barakatihi wa quburahum zurha idamatu. Artinya, engkau sebut-sebut kisah-kisah menceritakan para orang saleh, para wali-wali akan keramat dan kemuliaannya dalam menyebut kisah mereka itu, maka turunlah beberapa rahmat Allah. Hendaklah engkau hadir dalam majlis orang yang saleh, niscaya engkau mendapatkan berkat mereka itu, dan hendaklah engkau ziarahi kubur mereka, orang-orang saleh, apabila mereka itu sudah wafat. Maka oleh sebab itu, banyaklah kita umat Islam khususnya di Banjarmasin ini senang sekali untuk berziarah kepada orang-orang saleh, para ulama, karena itu kamu berkat dan rahmat kepada mereka. Kalau mereka kita waktu hidup tidak sempat bertemu dengan beliau, maka paling tidak kita ziarah tahu dengan tampar kubur beliau. Jangan dikatakan orang ziarah kubur itu adalah syirik, orang yang ziarah kubur itu adalah orang-orang yang sesat, maka yang mengatakan sesat itulah mereka yang sesat. Kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sangat mencintai kepada para aulia, para rasul dan anbiya wal mursalin, para aulia, para ulama, para habaib, para orang-orang saleh. Jadi insya Allah dengan mencintai mereka itu kita akan mendapatkan juga berkah dan juga akan berkumpul dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Maka tatkala aku dengar riwayat tersebut, maka terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebagian manaqib Syekh Muhammad radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi kita semua yang hadir. Dan mudah-mudahan kita semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita cinta kepada para wali Allah. Tuan Syekh Muhammad radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat dan ilmu hakikat dan juga ilmu ma'rifat, wali kutub dalam negeri Madinatul Rasul yang mempunyai kelebihan dan keramat yang besar. Beliau dilahirkan pada tahun 1130
30 daripada hijrah Nabi SAW di dalam negeri Madinatul Rasul. Di masa kecil beliau sudah dan dididik oleh orang tuanya dengan dididik ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada orang tuanya. Dan adalah tabiat radhiyallahu anhu itu sangat kasih sayang kepada orang-orang yang berilmu, kepada para ulama dan kepada orang-orang yang saleh, dan juga kepada fakir dan miskin. Lagi pula suka berkhidmah, membantu kepada orang-orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, daripada orang-orang alim dan orang saleh, dan daripada segala orang-orang awam dan orang-orang khawas. Dan tabiat beliau radhiyallahu adalah ia ketika masa kecilnya sampai besarnya, hingga sampai ia kepada maqam mursyidnya. Dan lagi pula ia sangat kasih sayang kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya, dan mengakalkan musyahadah dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawan ia akan nafsunya, hingga daripada dan dia tidur pada ketika dia tidak tidur pada malam hari melainkan sedikit. Dan apabila ia diberi bantal, maka dia merasa keluh kesah, tidak bisa tidur. Kalau kita diberi bantal justru taburin banget. Nah loh, enggak diberi bantal yang hamuk loh. Seperti orang yang sakit aja. Dan apabila sampai waktu sahur, maka beliau bangun daripada tidurnya, lalu beliau baca tertib sahur. Kemudian daripada itu, lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia tertib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari, kira-kira segala dia bangkitlah sembahyang sunnatul isyraq. Nah, jadi orang sunnatul isyraq ini memang adalah sunnah yang mana sudah dicontohkan para Rasul dan para wali-wali kita. Dan sunnah isyraq itu 2 rakaat, dan apabila sampai seperempat hari bangkitlah dia sembahyang sunat duha sebanyak 12 kali, dan yang terafdal itu kalau bisa hanya 8 kali. Dan dari pula radhiyallahu anhu itu membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah, artinya mandi daripada yang lezat hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecil, yakni sebelum baliknya dan sampai pada masa baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam tempat makan karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makanan itu, dilihat oleh orang tuanya seolah-olah makanan itu tidak ada bersisa, tidak ada termakan. Nah, ini kehebatannya. Ya, ini kita kira-kira 2 piring habis. Nah, jadi alhamdulillah, artinya tujuan kita kehadiran malam ini adalah mencintai seorang aulia Allah, hubul aulia yang kita cintai. Artinya dengan pembacaan syair maulid dan juga membaca syair-syair beliau itu sebenarnya sudah mengandung isi yang sangat luar biasa, karena beliau ini punya keramat yang besar. Banyak sekali keramah keistimewaan beliau pada waktu orang-orang yang menghajatkan sesuatu dunia, urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi bertawassullah kepada Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Nah, bapak-bapak, ibu sekalian, jadi syarat kita hendak mendapatkan suatu keramat daripada aulia Allah itu ada 2 syarat. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah aulia Allah, tiada ada syak lagi padanya. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kauliannya. Jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada saya sekalipun, janganlah mungkir etikat kita kepadanya. Dan jikalau 2 syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh sesuatu keramat daripadanya sekalipun berkhidmat kepadanya 100 tahun. Faedahnya, barang siapa melazimkan baca manaqib buat Syekh Muhammad Salman pada tiap-tiap tahun sekali, beserta bersama orang-orang banyak membaca Al-Quran juga tadi, dan juga nanti setelah ini akan dibawa madah madihin, dan kita tutup dengan bertahlil, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau kita yang hadir ini juga mendapatkan syafaat dan juga mendapatkan berkah, dan juga diluaskan rezekinya yang halal, dimudahkan segala urusan dunia dan urusan akhirat. Wabil khusus juga kami menyampaikan kepada jamaah sekalian, besok saya jam 4:30 berangkat ke Jakarta untuk membawa kontingen kafilah Kalimantan Selatan. Kami akan mengirim
separuh dari peserta yang ada ini adalah bidang hafil Quran, fahmil Quran, syarhil Quran, dan tahfizul Quran. Bidang tilawah nanti akan menyusul belakangan, jadi kurang lebih 30 orang yang akan kami bawa, dilatih di Jakarta, dan saya yang mengantar besok bersama rombongan. Mungkin berangkat pagi Jumat kembali lagi. Jadi setelah Kementerian Agama melapor, kemudian membawa ke pelatih semuanya. Doakan mudah-mudahan kontingen kafilah kita Kalimantan Selatan ini menjadi kalian yang selamat, kalian yang keluar selalu, kalian yang menjadi juara umum, karena keinginan kita sukses penyelenggaraan, sukses kejuaraan, sukses administrasi. Apabila tiga ini sukses, mudah-mudahan artinya apa yang dikehendaki oleh masyarakat Kalimantan Selatan, mudah-mudahan kita menjadi juara umum. Amin ya rabbal alamin. Karena Kalimantan Selatan tidak gudangnya para qari dan qariyah, hafiz dan hafizah, maka kami mohon doa sekali lagi, mudah-mudahan berkat pemecahan manaqib Sultan Ramadan ini hajat kita dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.